Assalamualaikum, Mem. Masalah. Sedikit sebelum kita lanjut untuk ini merupakan salah satu kewajiban kami dalam CGP Angkatan Kelima ini terkait dengan tugas dilema etika dan bujukan moral. Jadi sebelumnya, Mem, kami perkenalkan diri. Ini Muhammad Yunus, salah satu guru di SMA Negeri 2 di tempat Mem menjadi pucuk pimpinannya. Mungkin ada beberapa poin yang akan kita sharing terkait dengan bujukan etika, dilema etika dan bujukan moral ini terkait kebijakan-kebijakan yang sudah pernah dilaksanakan di sekolah. Mungkin pertanyaan pertama, Mem, terkait dengan bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat kepada Pak Yunus yang telah menjadi salah satu calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri 2 Tembilan dari 4 orang yang saat ini sedang melaksanakan dan mengemban tugas untuk tugas-tugas supaya lulus menjadi guru penggerak. Amin. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Yunus, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, kalau kita mengidentifikasi kasus, tentu kita harus lihat dulu kasusnya itu seperti apa. Nah, pertama itu. Yang kedua, juga kita harus melihat apakah kasus ini nanti yang kita kasih keputusan ini merugikan orang atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita mengidentifikasi kasusnya, dalam kasusnya itu ringan ataupun berat. Kemudian juga kita lihat juga apakah ini nanti merugikan orang atau tidak. Seperti itu. Baik, terima kasih, Mem, untuk yang pertama. Jadi ada dua yang kami bisa ambil. Pertama, melihat kasus apa yang terjadi, kemudian apakah itu merugikan orang atau tidak. Oke, baik. Kemudian yang kedua, Mem, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, di mana kalau ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi kasusnya itu sama-sama benar, cuma gimana kita mengambil keputusan itu? Apa yang dipertimbangkan? Kalau kita lihat seperti jawaban saya yang pertama tadi, kita emang identifikasi kasus dulu. Ini apakah ini kasusnya benar, sama-sama benar, dan apakah ini tadi nanti tidak melanggar pada aturan-aturan yang ada di sekolah, seperti itu kan? Karena kan kalau namanya bujukan moral ataupun kasus dilema, namanya kan dilema ya. Ketika itu kan kadang-kadang ada positif negatifnya, seperti itu. Tentu harus saya pikirkan dulu, apakah ini kira-kira nanti melanggar nggak ke aturan, ataupun ini merugikan orang lain nggak? Kan kadang-kadang ini yang sama-sama benar, sama-sama harus kita pikirkan. Jadi dalam mengambilnya saya juga harus bertukar pikiran atau berkomunikasi lah dengan pemangku kepentingan yang ada di sekolah, terutama ini dengan wakil-wakil yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi ada dua poin, Mem, ya, terkait dengan untuk menjalankan keputusan. Pertama, melihat dengan aturan yang sudah kita miliki, kemudian yang kedua bertukar pikiran dengan pemangku atau berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang dengan wakil dan stakeholder yang lain. Baik, itu, Mem. Lanjut, Mem, yang untuk ketiga, kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan. Yang pertama, langkah-langkah untuk mengambil keputusan ya, dengan kasus-kasus yang ada ini. Yang pertama tentu kita harus bisa mengidentifikasi kasus. Nah, kasusnya seperti apa dan bagaimana cara penyelesaiannya, kan seperti itu ya. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, harus kita pikirkan dulu. Tentu harus ada, kalau kasusnya berat, tentu kita harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan tadi. Kalau kasusnya tidak berat ya langsung bisa diambil keputusan. Yang penting di sini tidak merugikan salah satu pihak dan pembelajaran bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Kira-kira mungkin misalnya langkah selanjutnya cuma dua langkah, Mem, ya? Ya, itu dia cukup. Jadi pertama mengidentifikasi kasus, kemudian kalau berat berkolaborasi dengan unsur yang ada, kemudian kalau ringan langsung diselesaikan di tempat, Mem, ya. Oke, seperti itu. Yang penting tidak merugikan. Tidak merugikan, kata kunci tidak merugikan pihak yang berkasus ya. Pihak berkasus harus sekolah yang tak merugikan kedua-duanya. Yang namanya juga kan ini kan bujukan moral nih. Nah, jadi sama-sama benar dan sama-sama kadang-kadang
dan tidak melanggar aturan kan seperti itu. Iya, oke. Tidak melanggar kedua belah pihak ya, individunya maupun sekolahnya Mem ya. Next, lanjut untuk yang keempat, hal apa yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Jadi apa langkah yang efektif untuk mengambil keputusan tersebut? Kalau hal yang efektif, tentu yang pertama ya itu tadi juga sih, hampir sama-sama nih pertanyaannya nih, ya kan? Iya. Diidentifikasi dulu, Ya. kemudian baru dimusyawarahkan kalau kasusnya berat. Nah itu. Tapi itu sudah dianggap efektif atau Iya. mungkin ada yang lebih ideal lagi gitu? Yang jelas kalau sudah kita tentu kita harus terbuka sama dengan apa kan? Bagaimana supaya kasus ini tidak melebar kemana-mana kan gitu. Jadi yang jelas diidentifikasi dulu, baru nanti kita musyawarahkan, baru kita keterbukaan itu perlu rasanya. Oke, jadi poin tambahannya untuk lebih efektif kegiatan untuk kasus ini adalah biar kita lebih bagus, ada sama-sama terbuka informasi yang diberikan. Oke. Kira-kira kalau tantangannya Mem apa untuk selama ini dihadapi untuk kasus dilema etika ini? Tantangan ya? Iya, tantangannya. Apa tidak tantangan atau ada tantangan yang memang ada tantangan, pasti ada tantangan, karena di mana-mana setelah kita mengambil sesuatu pasti ada tantangannya. Iya. Nah, tantangannya ini adalah yang pertama, kita harus bisa terbuka. Kadang gini, kadang orang harus seuzon nih. Oke. Ya, kadang kan suka seuzon, makanya kita harus jujur lah. Nah, jadi jujur perlu juga. Nah, di sini contohnya seperti ini. Kalau dana BOS kan gitu ya, kan perlu terbuka nih. Cuman terbukanya bukan berarti telanjang. Ya, terbuka ada poin-poin tertentu yang harus kita informasikan kepada sekolah. Tapi bukan berarti telanjang semua dia itu tidak. Ada poin-poinnya seperti itu. Jadi keterbukaan perlu, dan juga kejujuran. Jadi tantangan yang selama ini yang dihadapi Mem banyak yang tidak jujur, dalam artian mungkin lebih banyak ditutupi ya dibuka, dan kemudian yang kedua adalah keterbukaan. Jadi banyak kasus yang memang kasusnya tidak dibuka secara menyeluruh. Ya, makanya itu kita harus belajar dari situ lah kan, supaya orang tidak suuzon. Gitu. Baik, terima kasih Mem. Lanjut mungkin pertanyaan, tinggal 3 pertanyaan Mem. Tak apa-apa diambil waktunya panjang-panjang sedikit ya. Tak apa-apa. Kemudian apakah dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada ini memiliki jadwal tertentu atau pas ada kasus langsung diselesaikan gitu? Ini saya rasa tergantung lah ya. Kalau umpamanya kasusnya pertama kan tadi mengidentifikasi ya. Iya. Kalau kasusnya ini memang kan kasus ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Nah, kalau kasusnya ringan saya rasa langsung aja bisa kita selesaikan gitu. Ya, tapi kalau kasusnya berat, nah ini kita yang perlu mengapakan betul-betul kita kalau disebut schedule sih tidak juga. Yang penting bagaimana ini nanti bisa selesai dan tidak malah ngendep di situ aja gitu. Jadi perlu pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini. Kemudian lanjut Mem, faktor yang mempermudah selama ini untuk pengambilan keputusan. Jadi apa yang mempermudah kita mengambil keputusan selama ini? Kalau faktor yang mempermudah ya, iya. Saya ibaratkan seperti ini lah Pak Yunus ya. Kita badan kita nih ya. Jadi sekolah ini seperti badan kita. Jadi kita kan tak bisa sendiri nih. Kayak saya kepalanya. Tentu ada tangan, ada mulut, ada mata sebenarnya. Jadi kalau faktornya di sini tentu saja adanya kerjasama dengan pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Ada wakil, ada guru, ada semua wakil kelas yang di kelas, wali kelas, ada BK, ada semuanya. Jadi semuanya bekerja sama, mungkin pemangku kepentingan yang ada di sekolah saling bekerja sama. Jadi yang selama ini mempermudah adalah kita bekerja sama seluruh stakeholder di sekolah Mem ya. Mungkin ada lagi Mem itu aja? Itu. Oke, baik. Nah, mungkin yang terakhir nih Mem, pembelajaran yang dipetik dari pengalaman selama ini, apa yang kira-kira Mem dapat dari membacakan kasus-kasus yang ada? Yang pertama, pembelajarannya kita bisa mengidentifikasi kasus. Kemudian kita saling bisa kerjasama atau berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Kemudian juga harus saling terbuka dan harus jujur. Yang terakhir mungkin komitmen yang perlu kita. Jadi kita di sekolah ini perlu adanya komitmen bahwa sekolah ini tidak akan bisa kita tahu tugas kita di mana, fokus kita harus ada. Jadi kalau itu insya Allah kalau kita sama-sama itu kita bisa. Jadi banyak hal yang bisa dipetik Mem selama membacakan kasus-kasus di sekolah ini.
Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita lakukan semakin kita tingkatkan sehingga sekolah kita itu semakin bagus ke depannya. Dan terima kasih Mem atas meluangkan waktu untuk tugas kami juga refleksi untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas kita. Oke, terima kasih Mem. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mhm.